ثم قال المؤلف: نعم، لا يصح اعتقاد ضياع شيء من السنن لأن الله تبارك وتعالى تعهد بحفظ وحيه ليبقى حجة ما بقي الخلق، وهذه قضية لبسطها موضع آخر، ولكن الذي يعنينا هنا هو أن الأسباب المتقدمة ونحوها جعلت نقل السنة دون نقل القرآن، مما يقع بمثله خفاء الحجة في المسائل الشرعية الواردة في كثير من السنن. ولذلك كان من أعظم أسباب اختلاف الفقهاء خفاء الحديث على الفقيه وعلم الآخر به، وهذا لا يقع بالنسبة إلى القرآن، إنما اختلافهم في القرآن إن وقع فبسبب الدلالة لا الرواية. Beliau katakan, betul, kita tidak boleh meyakini, tidak sah keyakinan bahwa ada di antara sunnah Nabi Muhammad SAW itu yang hilang dari peredaran, hilang, tidak teriwayatkan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri telah berjanji untuk menjaga, melindungi wahyunya agar tetap menjadi hujah sepanjang manusia masih ada. Hadhihi qadiyatun libastiha mawdi'un akhar. Persoalan ini penjabarannya ya bukan di sini kesempatannya, bukan di sini tempatnya, perlu majelis yang lain. Lakin alladhi ya'nina huna, tetapi yang penting bagi kita di sini adalah bahwa sebab-sebab yang telah disebutkan sebelumnya, yang telah disebutkan di atas di video sebelum ini, sebab-sebab mengapa penukilan atau periwayatan hadis atau sunnah Nabi Muhammad SAW tidak semasif periwayatan Al-Quranul Karim. Sebab-sebab itu dan hal-hal lain menjadikan sunnah atau penukilan sunnah tidak setara atau lebih rendah kualitasnya, intensitasnya juga daripada penukilan Al-Quran. Nah, ini menyebabkan tersembunyinya atau tidak terlihatnya dengan jelas hujah-hujah atau dalil-dalil hukum-hukum syariat, di mana dalil-dalil itu adanya di sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya begini, bahwa sebagian besar atau banyak di antara hukum-hukum syariat itu hujahnya atau dalilnya adalah sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Tetapi periwayatan sunnah tidaklah seperti periwayatan Al-Quranul Karim yang seluruhnya mutawatir, seluruhnya tidak tersembunyi dari siapapun, semuanya ada jelas. Kemudian periwayatannya itu mutawatir, sangat kuat sehingga tidak ada yang mengingkarinya. Sementara hadis atau sunnah Nabi Muhammad SAW tidak semuanya mutawatir, ya. Tidak semasif periwayatan Al-Quran, sehingga tentu ada sejumlah hadis yang tidak populer di kalangan sebagian ulama, atau barangkali juga ada hadis-hadis atau sunnah-sunnah yang tidak diketahui oleh sebahagian ulama. Ini tentu menjadi kendala bagi yang bersangkutan untuk mengetahui atau mengistimbatkan hukum syariat secara tepat. Nah, kemudian beliau lanjutkan, walidzalika kana min a'zami asbabi ikhtilafil fuqaha khafa'ul hadits 'ala al-faqih wa ilmul akhar bihi. Oleh karena itu, termasuk faktor utama terjadinya ikhtilaf ulama fikih adalah khafa'ul hadis, tersembunyinya, bahwa sebagian ahli fikih tidak mendapatkan, tidak menemukan suatu hadis, sementara ulama lain, ya, sebagian yang lain menemukan atau menjumpai hadis itu. Nah, karena sebagian mendapatkan hadis itu, tentu dia berfatwa, mengistimbatkan hukum berdasarkan hadis itu. Sementara yang tidak bertemu dengan hadis itu, yang tidak menemukan sunnah dimaksud, tentu istimbat hukumnya pasti akan berbeda jadinya. Wa hadza la yaqa'u binisbati ila al-Qur'an, dan ini tentu tidak terjadi dengan Al-Qur'an. Innama ikhtilafuhum fil Qur'ani in waqa'a fa bisababid dalalah la riwayah. Dalam hal
perbedaan ulama tentang Al-Quran yang disebabkan oleh ayat Al-Quran itu apabila terjadi perbedaan tentang suatu ayat itu bukan karena masalah periwayatannya, tetapi lebih kepada dalalah atau penafsiran terhadap ayat itu, bukan tentang apakah itu betul dari Allah atau tidak. Karena kemutawatiran Al-Quran itu menyebabkan semua orang mengakui itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau lanjutkan, wa alaihi fa innal faqiha muttarrun ila al-bahthi anil ahaditsil marwiyati walamma kanat riwayatuha taqa'u binaqli al-jama'ati al-qalilati aw binaqli al-fardi fahuwa muttarrun litathabbuti fi sihhati dhalika an-naqli wa hadha amrun la yahtajuhu bin nisbati ila al-Qur'an min ajli usulil qat'i min ajli وصول القطع بأنه الذي أنزله الله تعالى على محمد من أوله إلى منتهاه بطريق نقل لا يقبل التردد كما تقدم. أما أمر ثبوت تلك الأحاديث فلقواعده وضوابطه فلقواعده وضوابطه كلام مفصل في علوم الحديث لكن يجدر بالفقيه أن يعلم مراتب القوة في نقل السنن ويتطرق الأصوليون لهذه القضية من جهة تعدد الأسانيد المستقلة للسنة المعينة فيقسمون السنة إلى قسمين هما السنة المتواترة وسنة الآحاد كما سيأتي. Kita kembali kepada penjelasan wa alaihi fa inal faqiha muttarrun ilal bahth. Berdasarkan apa yang telah beliau atau katakan sebelumnya atau kita jelaskan sebelumnya, maka seorang faqih, seorang ahli fikih mau tidak mau harus meneliti hadis-hadis yang diriwayatkan, hadis-hadis yang telah diriwayatkan bahwa itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia harus meneliti. Ketika periwayatan suatu hadis itu dilakukan oleh sekelompok kecil sahabat saja atau sekelompok kecil para perawi saja atau dinukilkan oleh orang perorangan, maka ahli fikih tersebut ya mau tidak mau harus memverifikasi keabsahan riwayat itu. Betulkah itu bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan hal seperti ini tentu tidak dibutuhkan ketika mereka berhadapan atau menggali hukum dari Al-Qur'anul Karim. Untuk mendapatkan kesimpulan atau kepastian bahwa Al-Quran itu adalah wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari awal sampai akhirnya. Ya, dari awal sampai akhir Al-Quran itu semuanya diriwayatkan, dinukilkan secara mutawatir sehingga tidak ada keraguan sedikit pun bahwa itu betul-betul berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tentu ini berbeda dengan sunnah Nabi tadi, di mana ketika para perawinya hanya segelintir orang saja atau individu-individu tertentu saja, maka tentu perlu diteliti terlebih dahulu. Perlu diselidiki tentang kebenaran bahwa yang diriwayatkan itu sumbernya memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma amru thubuti tilkal ahadits fa liqawaidihi wa dawabitihi kalamun mufassalun fi ulumil hadis. Adapun tentang amma amru thubuti tilkal ahadits fa liqawaidihi wa dawabitihi mufassalun fi ulumil hadis. Adapun perkara masalah
verifikasi hadis-hadis tadi itu memiliki terdapat kaedah-kaedah dan ya metode-metode yang dijabarkan secara rinci di dalam ilmu hadis. Hanya saja yang penting atau yang mesti diketahui oleh seorang ahli fikih adalah level atau tingkat-tingkat kekuatan atau kualitas periwayatan sunnah-sunnah itu. Oleh karena itu, ulama usul fikih mencoba menggali hal ini atau melihat sisi ini, kemudian melihat kualitas atau mencoba menilai kualitas periwayatan suatu sunnah itu berdasarkan jumlah sanad-sanad periwayatan hadis tersebut. Nah, karena itu mereka membagi sunnah berdasarkan jumlah sanad periwayatannya menjadi dua, yaitu sunnah mutawatir dan sunnah ahad.